Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kau besar Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku naikkan syukurku Tuhan. Haleluya.
Kau besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, berjalanlah denganku Yesus. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah kami mau melalui bersama dengan Engkau. Sebelum kami melalui hari kami Tuhan dan melakukan aktivitas kami mau untuk terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua yang mendengarkan di pagi hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bahkan mau untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat HCC dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Edisi saat teduh di pagi hari ini kita masih belajar tentang perumpamaan. Dan di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Matius 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini mengisahkan bahwa ada seorang gembala. Dia rela mau meninggalkan 99 ekor domba yang tidak sesat hanya untuk mencari satu ekor domba yang sesat. Di sini kita melihat bahwa semua perhatian gembala, semua fokusnya hanya tertuju kepada satu ekor domba yang tersesat tersebut. Bahkan dia berusaha untuk mencari dan untuk menemukan domba yang tersesat tersebut. Karena kita sudah baca tadi ayat yang ke-13 dikatakan, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di sini kita bisa lihat mengapa domba itu dia bisa tersesat. Mengapa domba itu dia bisa lari dari jangkauan gembalanya? Kalau di sini kita perhatikan, mungkin saja pada saat itu sang domba ini dia melihat rumput yang sebelahnya lebih hijau. Dia menginginkan rumput sebelah sehingga dia tidak bersama-sama dengan kawanan domba yang lain. Sehingga dia pergi lari untuk mencicipi rumput tersebut. Akhirnya karena dia mungkin keenakan, dia lupa untuk kembali mengikuti gembalanya. Dia lupa untuk bersama-sama kembali dengan kawanan domba yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita manusia sama seperti dengan domba yang sesat ini. Tuhan memberikan kita kehendak bebas, tetapi kita mempergunakannya dengan tidak baik. Tuhan memberikan kita supaya kita bisa dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi dalam kehidupan kita, seringkali kita hanya mau mengikuti kehendak diri kita sendiri, sama seperti domba yang tersesat tersebut. Dia mungkin melihat rumput yang lebih hijau daripada
bersama dengan kawanan domba yang lainnya. Mungkin sama seperti kita lebih senang dengan kesenangan duniawi, kita lebih senang dengan hal-hal yang membuat kita rasa happy, rasa bahagia. Tetapi saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita tersesat sama seperti domba tersebut, Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Dia. Karena Tuhan juga berusaha untuk mencari dan untuk menemukan kita. Tapi terkadang kita sama seperti domba, kita selalu ingin lari dari jangkauan Tuhan, kita selalu tidak ingin bersama-sama dengan Tuhan. Kita bahkan selalu ingin mencicipi duniawi ini, kita ingin selalu menyukai kesenangan duniawi ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di perenungan di pagi hari ini kita belajar bahwa bagaimana wujud Tuhan, bagaimana kasih Tuhan terhadap manusia, yaitu Dia penuh kasih, Dia pemurah, Dia penyayang. Bahkan Tuhan di sini juga terus mencari, bahkan Dia mencintai kita. Dan Tuhan juga ingin selalu supaya kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan selalu supaya kita bisa bersatu. Maka Tuhan akan terus mencari kita dan menemukan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita renungkan sikap Tuhan ini adalah sangat menarik. Mungkin bagi kita terasa aneh, bagaimana bisa seorang gembala dia rela meninggalkan 99 ekor yang tidak sesat hanya untuk mencari satu ekor domba yang sesat. Mungkin kalau kita pikirkan mungkin tidak habis pikir, ngapain hanya mau cari satu sedangkan 99 jelas-jelas ada dan jelas-jelas lebih banyak daripada satu domba. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa bagaimana wujud kasih Tuhan, bagaimana wajah Tuhan, bagaimana sikap Tuhan yang murah hati, yang penyayang. Bahkan Dia pun berusaha untuk mencari dan menemukan. Karena bagi Tuhan, satu jiwa manusia sangat berharga di mata Tuhan. Walaupun satu, tapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita bisa belajar ada 2 poin yang kita dapat dari perenungan tentang perumpamaan domba yang hilang. Yang pertama adalah bagaimana sikap Tuhan. Sikap Tuhan yang selalu mencintai kita, Dia murah hati. Bahkan firman Tuhan yang sudah kita baca jelas menggambarkan bagaimana sikap Tuhan yang selalu ingin mencari dan ingin bersatu dengan umatnya. Dan supaya Dia ingin juga supaya kita selamat. Karena jiwa manusia sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Dia bisa saja murka dengan kita karena kita manusia yang penuh dosa, kita yang manusia terkadang sesat, kita suka keinginan duniawi. Tetapi karena cintanya Tuhan terhadap saya dan saudara-saudara, Dia rela menjadi manusia, Dia rela untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan. Supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia. Itulah wujud kasihnya Tuhan terhadap kita. Dia sangat mencintai kita. Kalau Dia tidak mencintai kita, mungkin saat ini kita semua tidak ada di dunia ini. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita di dalam dunia ini supaya kita apa? Kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa menjadi domba yang baik. Kita bisa terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadikan Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua yang kita pelajari di sini adalah sikap manusia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa sifat kita sama seperti domba yang sesat tersebut. Kita suka menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak hidup di jalannya Tuhan, kita selalu menyimpang di jalannya Tuhan, dan akibatnya hidup kita tidak terarah. Karena kita lebih suka mengikuti keinginan kita sendiri daripada mengikuti keinginan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah sikap Tuhan yang mencari dan mencari itu menunjukkan bahwa Dia sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Dan sikap Tuhan yang mencintai, mencari, inilah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita teladani, kita contohi. Tidak hanya Tuhan yang mencari kita, tetapi kita juga harus berinisiatif menemui Dia di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika hidup kita tanpa Tuhan,
ya kita tidak akan berarti apa-apa. Kalau hidup kita tanpa Tuhan, kita bukan manusia yang berarti apa-apa, tidak menjadi apa-apa kalau kita tanpa Tuhan. Tetapi marilah sikap Tuhan yang mengasihi, yang mencintai kita, mari kita mau wujudkan itu, kita mau hidupi itu, kita mau teladani itu. Bahwa apa, kita harus juga berinisiatif menemui Dia. Kita juga harus bisa mencari Tuhan ketika kita tersesat. Jangan ketika kita jatuh ke dalam dosa, jangan ketika kita tersesat. Tapi kita terus mengikuti arus itu. Kita tidak berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan senantiasa membuka tangannya. Dia mau untuk mencari kita ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kita mengakui itu dan kita bertobat. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita melakukan pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sama-sama belajar bagaimana cinta Tuhan itu tidak hanya kita dengar, tetapi mari kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara merasa dicintai Tuhan, bukan cinta itu hanya kita rasakan saja, tetapi mari kita wujudkan cinta. Kalau aku sudah dicintai Tuhan, maka aku juga harus mewujudkannya dengan apa? Mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, mengasihi sesama kita. Kita mau lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Itulah bagaimana kita mewujudkan. Ketika kita dicintai Tuhan, maka kita juga harus mewujudkan cinta itu kepada orang lain dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berusaha mencari Tuhan dan kembali kepada Dia ketika kita tersesat? Dan bagaimana tanggapan kita akan kasih Allah? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mau introspeksi diri, mari kita mau merenungkan kembali. Hanya kita yang dapat menjawabnya. Sudahkah saya menjadikan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan saya? Sudahkah saya berusaha mencari Dia ketika saya tersesat? Dan bagaimana wujud kasih Allah dalam kehidupan saya mau terapkan dalam kehidupan saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan di pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Mari kita sama-sama mau mewujudkan kasih Tuhan dengan lebih giat lagi. Karena apa? Dia rela berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Dia rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara-saudara. Artinya apa? Tuhan sangat mencintai kita. Maka mari kita mewujudkan kasih Tuhan itu dengan apa? Dengan menjangkau jiwa-jiwa, dengan lebih lagi memperhatikan orang-orang di luar sana. Mungkin saat ini ada saudara, ada keluarga kita, sahabat kita yang mungkin saat ini tersesat atau dia sedang jauh dari persekutuan. Mari kita mau follow mereka, mari kita mau rangkul mereka kembali, ajak mereka kembali supaya mereka mau lebih lagi rajin beribadah, supaya mereka mau lebih lagi mengenal Tuhan, supaya mereka tidak lama-lama tersesat. Tapi kita mau menjangkau mereka, kita mau rangkul mereka supaya kita bisa kembali bersama-sama di jalannya Tuhan. Saudara-saudara, di pagi hari ini perenungan firman di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 12 sampai 14 mengingatkan kita diingatkan kembali untuk bagaimana mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, menjadikan Tuhan sebagai pimpinan dalam kehidupan kita. Karena kita manusia yang berdosa, manusia yang seringkali jatuh terus menerus. Tetapi mari ketika Tuhan mencari kita, kita juga ada inisiatif untuk menemui Dia. Kita ada inisiatif untuk ingin bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita harus selalu berada di gembalaannya Tuhan. Kalau kadang kita tersesat, marilah kita meminta bantuan Yesus agar Ia mencari dan menemukan kita. Mari kita meminta pertolongan Allah Roh Kudus ketika kita tersesat, ketika kita jatuh dalam dosa. Kita meminta supaya Tuhan ajarkan aku kembali ke jalan-Mu. Biarlah kita bisa dalam kehidupan kita ketika kita jatuh, kita bisa mengingat kembali kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita harus selalu berada dalam kegembalaan Tuhan. Minta Roh Kudus yang memimpin kita agar ketika kita tersesat, Tuhan akan membantu kita supaya kita berada kembali di jalurnya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, marilah
Hendaklah kita percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai umat-umatnya. Tetapi bagaimana kita meresponinya itu dengan mewujudkan kasih Tuhan. Mari kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita mau menjangkau saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya atau sudah percaya mungkin jauh dari Tuhan. Mari kita mau follow mereka, kita mau mendoakan mereka. Kita mau mewujudkan cinta yang sudah Tuhan berikan. Kita bagikan kepada orang lain. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami Tuhan. Seringkali kami sama seperti domba yang tersesat. Seringkali Tuhan kami jauh dari Engkau. Seringkali kami mau mengikuti kehendak kami, bukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di pagi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, untuk tetap berada di jalur-Mu. Dan biarlah Engkau akan selalu menjadi gembala, menjadi pemimpin dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, supaya kami bisa hidup sesuai dengan ketetapan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Kiranya dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu senantiasa melingkupi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.